menurut kau seberapa efektifkah? Atau ada tidak bedanya dengan orang lain yang menggunakan media sosial begitu? Saya suka dengan video dan saya berusaha untuk menghadirkan konten yang menarik itu dengan video. Jadi tidak lagi menggunakan tulisan karena kita tahu bahwa masalah kita adalah literasi tadi. Jadi pendekatannya adalah menulis dengan video. Dengan begitu orang menikmati kontennya, menikmati visualnya, menikmati audionya, tapi juga menikmati pesan-pesan yang kita sampaikan di dalamnya. Presentasi CEO-nya lebih banyak. Lebih banyak ya? Anjay. Ya, pasti kau akan lihat analisanya ke situ juga. Iya, kan? iya. Nah, Wih. karena apa? Aktualisasi diri tadi. Itu poin plusnya. bonusnya di situ apa? Yoris Wutun, Andrea Teguran, jurnalis TVRI yang kece badai. Nah, apa kabar Yoris? Kabar baik abang. Sebaliknya bagaimana nih? Baik juga. Ini luar biasa nih, kalau saya ketemu kau tuh pasti luar biasa kabarnya. Selalu luar biasa. Yoris, ini libur panjang nih ceritanya. Ya, libur panjang ini saya sudah 1 tahun di Lembata nih abang. Sudah berapa tahun? 1 tahun. Genap 1 tahun. bulan Juli ini 1 tahun. Puas tidak libur? Sangat puas karena Kenapa? Karena saya dulunya yang mahasiswa kupu-kupu abang, yang kuliah pulang. Akhirnya sekarang dengan kuliah online saya bisa sambil proyek-proyek bareng teman-teman, ada gabung komunitas juga. Oke. Ada sering diskusi juga dengan banyak teman-teman yang punya pemahaman yang sama, berdebat juga dengan teman-teman. Itu proyek konten kayak konten-konten di YouTube gitu ya, Yoris? Iya, saya sambil menyelam minum air abang. Jadi selain buat konten YouTube, saya juga berkolaborasi dengan beberapa teman untuk bikin beberapa proyek yang sampai sekarang masih ada kendala-kendala. Jadi masih utang. Saya juga masih utang proyek. Saya juga masih karena belakangan ini masih sibuk ujian, jadi belum selesai semua bang. Oke. Tapi Iris, kamu punya satu konten di YouTube kamu itu nanti teman-teman juga bisa akses ke sana. Promosi ya? Iya dong, harus promosi, itu wajib. Siap. Jadi setiap orang yang datang ke podcast saya itu wajib saya promosi. Ya, tapi kan kita gali ilmunya juga toh. Yoi. Nah, teman-teman bisa ikutan lihat di channel YouTube-nya Yoris Wutun. Itu ada satu konten yang menarik menurut saya. Itu statement 7 Maret dan politik pecah belah Panji Demong. Dan politik pecah belah Panji Demong ya. Nah, itu materinya berat sebenarnya menurut saya. Bahasan yang berat. Bahasa media sekali ya. Satu bahasa media. Lalu yang berikut kan sebenarnya bicara soal sejarah ini, kalau kita belajar sejarah Indonesia mungkin lebih gampang, tapi kalau bicara soal sejarah sebuah daerah itu kayaknya literaturnya itu sangat kurang ya. Dan kamu bisa berhasil membuktikan itu dengan menyajikan itu dengan tampilan yang enak, yang kece badai itu, maksudnya yang gampang dipahami orang. Nah, itu kira-kira awalnya bagaimana Yoris itu? Sebenarnya saya itu bersyukur abang, punya privilege bahwa saya bisa cepat menangkap informasi, dan saya bersyukur juga punya privilege saya mendapat beberapa guru yang mengajarkan saya tentang sejarah Lembata, dan dari situ saya mulai mencintai sejarah Lembata, dan saya berusaha mendalami dan menggali secara pribadi. Saya baca beberapa literatur yang menulis tentang statement 7 Maret. Lalu karena saya tahu momennya ini sebentar lagi statement 7 Maret. Jadi proyeknya dari Februari ya bang rencananya. Jadi by momentum ya? Iya, cari momentum kan. Nah, ternyata naik dia. Terus kalau kita lihat dari retensi penonton, lumayan ini. Jumlah subscriber naik. Seberapa orang yang nonton tuh sekarang? Sekarang 1.500. Kalau untuk YouTuber yang melalang buana sudah lama tuh itu kecil ya. Tapi kalau menurut saya puas karena reaksi publiknya bagus. Iya ya. Nah, jadi setelah itu saya membaca beberapa tulisan, ada dipublikasikan dalam karya tulis ilmiah, ada juga dalam beberapa buku, ada juga dalam beberapa artikel. Saya riset semuanya. Ada juga dalam media sosial di Facebook. Tapi saya lihat kayak orang membaca itu, tapi tidak banyak orang, apalagi remaja ya, usia yang baru, yang media sosial populernya mereka itu selain Facebook ya YouTube. Maksudnya lebih Instagram, lebih akrab untuk mereka. Jadi saya berusaha untuk kenapa karya-karya tulis tadi, orang kan kebanyakan malas baca tuh bang. Ya kita harus jujur ya, kita literasi kita sangat rendah ya. Dan cara untuk kita tidak boleh pasrah dengan hal itu. Kita harus cari pendekatan lain. Saya bukan seorang sosial media analis ya, tapi kita berusaha untuk mencari alternatif lain, yaitu dengan mengemas tulisan tapi dalam bentuk video. Jadi menulis dengan video. Dan menurut kau itu lebih gampang diterima begitu? Iya, lebih mudah diterima. Terutama untuk masyarakat untuk Gen Z. Gen Z itu bukan kau termasuk tidak? Listrik, bukan Gen Z yang orang generator itu bukan ya? Saya tapi kau termasuk dalamnya? Ya. Kalau saya itu kan generasi milenial ya, bukan baby boomers ya? Baby boomers. Kayaknya bukan ya. Sudah lewat. Sudah lewat itu. Ketuaan itu. Aduh. Yoris, menurut kau
sebenarnya yang dimanfaatkan di media sosial itu seperti apa sih sebenarnya? Banyak orang sekarang kan artinya ya semua orang punya hak bebas untuk mengakses media sosial, bebas menggunakan media sosial. Tapi kan ibarat dua mata pisau nih. Ya. Atau di satu sisi bermanfaat, di satu sisi bermanfaat, di sisi lain kan ya dia bisa berbahaya untuk kita, untuk penggunanya sendiri, untuk orang lain. Nah, saya melihat kau salah satu orang yang cukup bijak dan pandai untuk menggunakan media sosial. Bijak untuk, nih. Ya bijak dong. Kalau misalnya dia menggunakan untuk hal-hal positif kan bijak. Ya, bijak. Oke, siap. Tapi menurut kau bagaimana ya? Saya membahasakan seperti apa ya? Bisakah media sosial itu kau manfaatkan? Atau syaratnya seperti apa sih? Sebuah media sosial itu dimanfaatkan supaya tujuan campaign kau itu tercapai. Misalnya kau menyuarakan sesuatu begitu, atau memberikan pemahaman sejarah kepada orang, atau memberikan menyampaikan kritik-kritik sosial. Nah, itu syaratnya apa? Supaya bisa diterima dengan baik oleh user atau pengguna media sosial yang lain menurut kau? Oke, biar saya jawab ini. Ini lihatnya kemana bang? Ini ada 3 kamera nih, saya bingung. Saya jadi sombong ada 3 kamera nih. Padahal pinjam semua. Jadi sewa ya. Habis ini kita bayar. Aduh. Ya, jadi sekali lagi saya kembali lagi pada standing position saya bahwa saya bukanlah seorang social media analyst. Jadi saya menjawab pertanyaan ini yang sebetulnya menjebak ini. Bukan menjebak. Saya menjawab pertanyaan ini dengan base experience saya, pengalaman pribadi saya. Saya itu abang pernah berusaha untuk puasa media sosial karena saya merasa bahwa kenapa media sosial ini begitu menyita waktu saya, menyita perhatian saya. Itu di tahun 2020 awal. Jadi dari 3 bulan abang, dari Januari sampai Maret saya betul-betul puasa media sosial. Tapi ketika sampai pada tahap yang tadi bulan ketiga itu saya kayak begini sekali ya, kayak hambar sekali hidup ini. Jadi sebenarnya kita tuh memang butuh media sosial itu. Kita membutuhkan media atau platform yang bisa dijadikan sebagai tools untuk mengaktualisasikan diri kita. Tapi sekarang kebebasan yang kita punya tadi kita kemas dan kita tampilkan kepada publik harus memenuhi syarat. Mungkin saya sebutkan syarat ya, seperti yang abang bilang tadi. Nah, kalau saya pakai pendekatannya Aristoteles, 3 filter Aristoteles. Ini ada teman saya yang suka dengan Aristoteles. Namanya Bustimbao. Ya, kalau nonton bisa komen. Pasti nonton. kau pasti share ke dia nanti ya. Jangan tipu saya. Ya, jadi ada 3 filternya Aristoteles. Itu yang pertama, sosial media. Kalau kita pakai ini sosial media ya, kita kaji. Apakah sosial media itu benar atau salah? Nah, setelah kalau misalnya dia benar, apakah dia baik atau buruk? Kalau baik untuk masyarakat, ya diteruskan. Kalau buruk, ya jangan digunakan. Yang ketiga, apakah bermanfaat atau tidak? Kalau sekedar benar dan baik, tapi tidak bermanfaat, ya kenapa harus diteruskan? Jadi tiga syarat itu harus dipenuhi. Dan menurut saya, apapun yang kita post di sosial media, entah itu di feed, di postingan publik, ataupun di story, itu membangkitkan orang untuk mencintai kontennya dan ada transfer knowledge yang kita berikan, ada pengetahuan yang diberikan, ada informasi juga yang diberikan kepada publik. Artinya bahwa yang benar itu belum tentu buruk, yang salah belum tentu baik. Salah. yang benar belum tentu baik. Yang salah belum tentu buruk. Syarat tadi ya harus difilter. Dan harus difilter per tahapnya, step by stepnya ya. Ini pengalaman yang cukup menarik sih ketika saya melihat bahwa pandemi ini sebenarnya pandemi COVID-19 ya. Itu sebenarnya memberikan pengalaman tersendiri yang tadi kau sebut sebagai best experience-nya kau di masa-masa pandemi, di mana kau bisa menghasilkan beberapa konten yang menurut saya ada beberapa yang ya selengean buat receh-recehan lah. Ya, konten receh lah istilahnya. Tapi yang itu 80 juta bukan receh ya, Bang. Itu sebenarnya sindiran juga buat para wisata itu. Buat apa? Jadi para wisata. Pariwisata ya, teman-teman. Itu jadi ada proyek 80 juta yang menurut saya para wisata tadi tolonglah gandeng konten-konten kreator kita. Kita punya Abang Ilmo Alessio, kita punya Abang Aldino yang jago-jago ngedit video, mempromosikan ya. Kenapa tidak gandeng mereka begitu? Nah, itu sebenarnya jadi apa? Input juga ya, advice juga untuk penyelenggara pemerintah. Tapi kembali lagi ke ini tadi, Yoris. Kembali lagi ke pengalaman kamu tadi. Setelah proyek statement 7 Maret, lalu sekarang kan kau dengan itu wartawan Pos Kupang itu Rico Blues. Ya, itu Rico Blues pengagumnya Kante, Chelsea. Pengagumnya Kante ya. Musik-musik blues. Itu lagi
ada satu konten apa sih namanya itu? Sedang digarap, Bang. Yang sedang digarap ya, itu tentang jalur tengah. Tentang jalur tengah. Ya, tadi dia ada share saya berita tentang mangkraknya pembangunan jembatan di Baksrikan di Pobokol, salah satu desa di jalur tengah. Jadi wilayah jalur tengah itu wilayah yang menghubungkan kota Lowoleba. Kota, Bang. Kota. Nah, lekot ya. Lowoleba itu kota. Lowoni le. Jadi kalau Lowoleba dengan bulan Doni. Kalau anak-anak high life kalau sudah bilang Lowoleba kota, Lakot itu berarti harus kota. Tidak bisa desa. Oke. Harus kota. Jadi dari Lowoleba ke Wulandoni itu melewati ada 4 desa di Kecamatan Batukan. Itu ada Desa Bakalerek, Desa Pobokol, Desa Belobatang, dan Desa Udak Melomatang. Nah, itu Abang, itu daerah saya, wilayah saya. Jadi kapan-kapan mainlah ke atas. Abang pernah main tuh, kita ada liputan kemarin. Saya liputan di sana juga waktu itu. Kita bertiga, Abang Riko Blues tadi. Nah, jadi Abang, wilayah jalur tengah itu di masa pemerintahan Bupati yang sekarang, yang mungkin saya tidak sebutkan namanya. Yang Jisunur tidak apa sebut. Ya, itu Abang yang sebut, oke. Itu Abang tidak pernah mendapatkan kue pembangunan satupun proyek jalan. Kalau sekarang belakangan ada proyek jalan ke Bakalerek tuh, ada beberapa tahap pembangunan. Tapi ya itu hanya sampai Bakalerek. Dari start dari Pobokol sampai Udak itu Abang, tidak pernah ada satupun proyek yang tersebut. Dan saya merasa terpanggil karena sebagai anak tanah dari sana, saya merasa terpanggil untuk saya harus membuat konten, harus memulai dari daerah saya sendiri. Oke. Jadi itu yang kau maksud itu yang project dengan Riko itu? Ya, itu spoilernya, guys. Jadi dinantikan saja, entah jadi atau tidak, saya tunggu produsernya itu. Nah, Iris, kau sepertinya tertarik sekali menggunakan menjadikan video atau media digital untuk menyuarakan aspirasimu atau mengaktualisasikan dirimu. Nah, menurut kau seberapa efektifkah? Atau ada tidak bedanya dengan orang lain yang menggunakan media sosial begitu? Iya, ada bedanya, Bang. Bedanya begini. Ini sekali lagi dari personal experience saya. Dulu itu Abang di tahun 2017 waktu masih SMA itu, saya suka menulis. Nulisnya di Facebook. Tapi saya tidak mendapatkan respon yang baik begitu. Dan saya asumsikan bahwa publik tidak begitu banyak membaca dan yang menanggapinya orang-orang itu saja. Oke. Poin berikutnya, kadang juga beberapa tulisan yang saya posting itu mengundang reaksi komentar dan saya harus meluangkan waktu saya untuk membaca komentar-komentar itu, belum lagi membalasnya, kontra argumen lagi, kita beradu gagasan dan sebagainya, dan itu menyita waktu. Nah, makanya saya ketika kuliah Abang, saya mencari, kayaknya saya butuh approach yang baru, saya butuh pendekatan yang baru. Saya belilah kamera, saya belilah laptop yang bisa editing, dan itu menggunakan uang pribadi saya. Dari tabungan SMA saya kumpulkan. Itu tabungan hadiah semua. Kau kan berprestasi itu di SMA tuh. Jangan bocorkan. Tidak, saya mahasiswa kupu-kupu ya. Saya kuliah pulang. Saya bukan seperti Gafur Sarabiti yang orasi di jalanan, ya kan? Yang mahasiswa aktivis garis keras kiri dan sebagainya. Saya mahasiswa kupu-kupu. Dan saya kiri juga, ya? Kiri juga. Kadang kiri, kadang kanan. Tergantung kondisi. Bisa idealis, bisa pragmatis. Jadi saya membeli kamera, membeli laptop, saya investasikan ke situ karena itu memang passion saya. I'm doing something I just passion about. Jadi saya suka dengan video dan saya berusaha untuk menghadirkan konten yang menarik itu dengan video. Jadi tidak lagi menggunakan tulisan karena kita tahu bahwa masalah kita adalah literasi tadi. Jadi pendekatannya adalah menulis dengan video. Dengan begitu orang menikmati kontennya, menikmati visualnya, menikmati audionya, tapi juga menikmati pesan-pesan yang kita sampaikan di dalamnya. Jadi orang membaca dengan menonton dan mendengar begitu ya? Iya, seperti itu. Jadi lengkap gitu. Jadi kalau menurut saya puncak dari pencapaian manusia tuh ya dari, kalau Yoman Making itu dia bilang dari teater. Ya, jadi orang menteatrikalkan suatu suatu fenomena. Kalau saya di video, karena kelemahan dari teater tuh dia tidak bisa diputar ulang. Kalau video kita rekam, kita bisa putar ulang. Bisa diputar ulang, ya. Dan itu tidak memunculkan perdebatan lagi begitu menurut kau? Yang seperti kau bilang tadi kan, kalau misalnya kita posting seperti biasa di Facebook atau di Instagram atau di apapun itu, nah itu kan kebanyakan debatnya. Ya, kebanyakan berdebat. Dan jatuh-jatuhnya debat kusir juga ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kau push dengan suatu kemasan yang menarik untuk konten kreator seperti video begitu. Nah, itu sepertinya ya sudah, itu orang menganggap bahwa itu sebuah kebenaran yang mutlak dan tidak ada perdebatan lagi begitu. Nah, ini yang perlu saya luruskan sebenarnya. Jadi saya tuh menyadari ada segmentasi yang berubah di situ. Nah, segmentasi dulunya yang saya tulis di Facebook itu, segmentasinya adalah orang-orang tua. Orang-orang yang rata-rata mereka memahami tentang konteks permasalahan yang ada di Lembata yang saya ungkit di media sosial. Tapi dengan video itu segmentasinya berubah. Kalau Abang nanti perhatikan channel YouTube saya itu di analitiknya,
itu jumlah penonton bukan jumlah ya, segmentasi penonton yang menonton channel YouTube saya itu berusia 18 sampai 24 tahun. Artinya itu golongan remaja, kategori mahasiswa begitu toh. Nah, itu yang berubah dari yang tadinya orang-orang yang sudah paham menjadi orang-orang yang menurut saya mereka tercerahkan dengan kontennya. Jadi mereka mungkin saja ya, saya asumsi mungkin saja mereka baru wah ternyata permasalahan kita tuh ini. Jadi mereka tidak memunculkan perdebatan di kolom komentar, yang ada malah bagus nih konten ini. Padahal ada potensi kritiknya juga. Nah, ini kan usia 18 tahun ya yang laki-laki atau perempuan? Itu menurut saya usia produktif. Tapi alhamdulillah usia produktif ya. Ya. Tapi itu laki-laki atau perempuan yang kebanyakan kau lihat? Ini cowok apa cewek? Persentase ceweknya lebih banyak. Lebih banyak ya. Anjay. Ya, pasti kau akan lihat analisanya ke situ juga. Iya. Karena apa? Aktualisasi diri tadi. Itu poin plusnya. bonusnya di situ apa? Dan akhirnya saya jadi banyak dikontak sama model, bukan model ya. Sebenarnya ada banyak cewek-cewek yang tawar. Ada yang siapa itu ya? Karena kita jangan bahaya itu. Jadi ada nilai plusnya, Bang. Jadi orang melihat kemampuan saya untuk mengedit video dan sebagainya. Akhirnya orang kontak, "Yoris, bagaimana kita kolaborasi dong buat video, musik video? Bagaimana kita kolaborasi dong? Saya dari klien dari kantor. Bagaimana buat video kayak begini, konsep kamu tawarkan seperti apa? Kamu bantu editing dan sebagainya." Dan saya ya mengikuti itu karena passion saya tadi di situ. Passionnya di situ ya. Jadi menikmati dua hal itu. Jadi ada passion, ada responsibility. Jadi ada tanggung jawab dengan ada hal yang kita hobi kita begitu. Hal yang kita sukai. Nah, Yoris. Jadi ini kan sudah ada beberapa project nih. Nanti nextnya ini utang project apa? Utang project kamu itu apa sih sebenarnya? Sekarang yang masih utang tuh dengan bapak produser kita yang terhormat, pengagum Kante, Pak Riko Blustadi. Terus ada dengan Bung Aldino, ya Bung Kerubaki. Terus ada rencana juga dengan Bung Elmo Alisio, Bung Amalake. Dan next nanti kita garap project besar Bajo. Dan ya itu sih ya Bang. Dengan beberapa konten yang saya pikirkan belakangan ini. Ini kamu libur masih lama nih? Libur sepertinya sampai September. Jadi kayaknya berarti balik. Proyeknya sampai September, setelah itu saya lanjut dong. Iya dong. Ya palingan vlog atau hal-hal berupa keresahan saya memotret keresahan anak kuliah gitu di Jakarta. Tapi memotret fenomena yang ada di Lembata. Oh, berarti jadi saya makanya dari Jakarta nih. Iya, meneropong dari Jakarta. Di Lembata, ini Pak Bupati lagi ngapain nih? Itu kalau misalnya kau bisa teropong Bupati dari Jakarta tuh oke tuh kau ya. Tapi saya tidak ada peluru buat tembak. Jadi saya tuh tertarik sekali ya Bang dengan Abang menghadirkan podcast hari ini. Saya melihat bahwa kita ini punya kesamaan misi sih, visi dan misi lah, atau bukan program kerja. Jadi ini bukan kampanye ini Pak. Jadi saya melihat kita punya kesamaan visi di mana Abang sebagai seorang jurnalis TVRI itu suatu responsibel, ada tanggung jawab media di sana. Saya sebagai mahasiswa punya tanggung jawab juga untuk mencerdaskan bangsa ya kan. Amanat undang-undang ini so apa ya, akademik sekali ini. Kau nih kalau hidup di zaman tahun 45 berarti kau salah satu orang yang culik Soekarno itu untuk proklamasi kemerdekaan tuh. Itu kalau saya aliran kiri ya Bang. Ya di satu sisi selain punya tanggung jawab tadi, kita juga punya passion. Passion Abang ya buat konten seperti ini, saya juga buat konten yang sama. Bedanya yang membedakan kita berdua, Abang sudah punya 2 channel yang sudah monetize, saya masih punya 1 channel yang belum monetize ya kan. Yang bedanya kan di situ toh. Bisa saja kayak ya jadi tapi tadi kita punya kesamaan visi. Nah, makanya saya juga suka buat video di YouTube, Abang juga suka buat video di YouTube, dan kita ingin mencerdaskan dengan cara yang milenial gitu, dengan cara yang gitu, dengan cara yang tidak outdated ya kan, dengan cara yang berbeda ya. Iya, dengan cara yang berbeda. Ada inovasi yang kita hadirkan sampai membeli barang. Jangan salah loh, ini mahal sekali barang seperti ini. Kamera yang ada 3 yang ada di kita sini ini mahal juga. Utang semua ya, kita ngutang dulu baru nyicilnya dari belakangan lah. Nyicilnya pakai ini. Ya, makanya klien itu tolong ya dibayar itu segera karena kita beli barang ini mahal men. Bukan kamu bayar kita yang harganya segitu tidak sama dengan apa yang kita keluarkan. Tapi sebenarnya saya tuh ini ya Riz, ya ini juga sebagai ini ya. Sebenarnya saya senang. Ya senang dengan beli alat begini. Lalu kau menjadi tamu pertama saya untuk alat begini. Kalau yang sebelumnya kan kita pakai yang seadanya. Saya tamu ketiga kalau. Ya. Sebelumnya kan sudah ada Bang Polikarpus Bala yang dengan penyunya, lalu Bang Kerubaki yang sangat idealis dan punya pendirian teguh, sangat konsisten ya. Ketiga kamu, itu spesial kamu kan barang nih. Tapi sebenarnya menurut saya begini,
bukan, memang kadang-kadang kita berpikir bahwa ya harus menampilkan yang terbaik ya. Ya, perfeksionis tadi. Tetapi sebenarnya tidak hanya sekedar perfect saja. Maksudnya ya minimal orang tuh gampang menerima easy listening gitu. Ya. Jadi orang dengarnya enak begitu. Di samping visual yang ada. Mau alat sebagus apapun, tapi kalau misalnya ya kau punya cara tidak terlalu menarik juga kan, ini tidak menjadi tantangan juga buat saya. Ya kita beli ini berarti bukan berarti segala sesuatunya beres, tidak. Wih, ini masih banyak tantangan. Kita bisa tidak konsisten, tidak. Nah, masalah yang terberat yang ya dulu sebelumnya kan saya pernah waktu podcast sama ini ya Aldino. Itu juga kita sempat bahas itu soal konsistensi. Benar, saya sepakat tuh. Ya, kita berharap mudah-mudahan bisa jalan terus ya. Ya, dan saya yakin konsistensi itu karena Abang sendiri punya keputusan untuk buat 2 channel. Yang pertama Andri Atagoran itu kan untuk apa? Ya, seperti inilah vlog dan sebagainya yang lebih ke privasi gitu Abang ya. Maksudnya membranding diri pribadinya Abang. Tidak ada embel-embel pihak ketiga di situ. Tapi yang satunya kan Atagoran News Project. Jadi lebih pendekatan pers lah di situ. Iya, betul. Nah itu ya makanya tadi saya tuh mengagumi Abang karena Abang konsisten, karena dua-duanya tetap jalan. Dua-duanya tetap jalan dan tadi passionnya jalan, responsibility-nya jalan. Tanggung jawab publiknya jalan. Memang harus begitu tuh. Dan ini yang saya pelajari banyak dari Abang karena ya kita tuh menginvestasikan hal yang kita suka, tapi di satu sisi bermanfaat untuk banyak orang, dan itu luar biasa. Dan mudah-mudahan diterima ya. Mudah-mudahan diterima. Dan kalau publik itu cerdas, kalau kata Deddy Corbuzier yang salah satu tokoh panutan kita di dunia perpodcastan, yaitu smart people. Kalau ya smart, ya rajin-rajinlah dengar podcast. Betul. Ya mungkin bisa saja hari ini saya yang duduk, besok orang lain lagi yang lebih kompeten, yang punya hal yang bisa dituangkan di media podcast yang Abang bangun ini. Oke, jadi ya itu kita butuh dukungan juga dong. Iya, harus. Ya, jadi kalau ada sponsor di Lembata mungkin barangkali Pemda atau apa gitu, kalau kita harap sponsor swasta kan ya. Cukup disupport dengan subscribe, share, jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya. Gitu. Ya, begitulah. Thank you Yoris ya. Ya, thank you banyak Abang Andri. Keren sukses kayaknya. Bravo. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube-nya Yoris Sutun dan wajib nonton semua kontennya yang ada di sana karena menurut saya dia salah satu pemuda Lembata yang ya berhasil menampilkan konten-konten terbaik untuk edukasi, untuk menyuarakan aspirasinya ya. Thank you. Dan juga ya mengaktualisasikan dirinya supaya banyak di follow sama kaum hawa. Oke, until next time subscribe channel kita dan ya mudah-mudahan kita akan terus berkembang ke depan dan semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang mendapatkan ilmu ataupun manfaat dari konten-konten yang kita buat nanti ya. Dan ya, thank you Yoris. Thank you. Sampai jumpa. Buat undangannya. Cheers dulu. Cheers. Enak.